Seorang bocah kecil bernama Yosia dituduh sesat oleh 10 tokoh penentang Kristen di desanya. Di hadapan kerumunan yang mencibir, Yosia tak membela diri dengan emosi, tapi membuka Alkitab dan menjawab dengan firman Tuhan yang mengejutkan semua orang. Kata-katanya bukan hanya membungkam para pembenci Yesus, tapi juga membuat mereka malu dan mulai mempertanyakan iman mereka sendiri. Saat seorang bayi lahir dan berbicara secara ajaib membenarkan Yosia, suasana berubah total. Desa yang dulu menolak salib kini sujud di bawahnya. Kisah ini akan mengguncang imanmu dan membuka mata bahwa Tuhan bisa berbicara lewat siapa saja, bahkan anak kecil. Di sebuah desa bernama Karangjati, di kaki pegunungan yang diselimuti kabut pagi, tinggal seorang anak laki-laki bernama Yosia, berusia 8 tahun. Ia tinggal bersama neneknya di sebuah gubuk kecil setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan saat pelayanan ke pelosok. Yosia dikenal pendiam, tetapi sangat rajin membaca Alkitab. Setiap pagi ia berjalan kaki ke pasar untuk membantu neneknya menjual singkong dan daun pisang. Di sela-sela waktu luang, ia duduk di emperan toko, membuka Alkitab kecil yang lusuh, dan membacakannya dengan suara lembut. Orang-orang mulai memanggilnya, bocah penjual ayat. Namun, ketenangan itu terusik saat sekelompok orang dari komunitas mayoritas yang anti-Kristen mulai memperhatikan kebiasaan Yosia. Mereka merasa risih, bahkan marah, karena mendengar ayat-ayat Alkitab yang dibacakan anak kecil itu di tempat umum. Anak kecil itu sedang menyebar ajaran sesat, kata salah satu dari mereka, seorang tokoh masyarakat bernama Pak Yuda, yang dikenal keras terhadap kelompok minoritas. Ia pun mengumpulkan 9 rekannya, termasuk seorang guru agama, seorang ustaz lokal, dan beberapa pemuda yang sering menghadiri forum diskusi lintas keyakinan namun hanya untuk menyerang iman lain. Pada suatu pagi Sabtu, ketika pasar sedang ramai, 10 orang tersebut datang dan mengepung Yosia yang sedang duduk membaca Roma 8, 38-39. "Hei, anak kecil, apa yang kamu bacakan itu?" hardik salah satu pemuda. Yosia menoleh perlahan, wajahnya tidak takut, matanya tenang. Ia menjawab, "Aku membaca firman Tuhan yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus." Sontak mereka tertawa sinis, dan Pak Yuda maju mendekat. "Kamu sesat. Nah, itu bukan ajaran kami. Kamu menyebarkan kesesatan di pasar umum." Orang-orang mulai berkumpul, tertarik dengan keributan itu. Para pedagang menghentikan aktivitasnya. Seorang ibu yang sering membeli daun pisang dari nenek Yosia mencoba menengahi, "Dia cuma anak kecil yang baca Alkitab, Pak. Apa salahnya?" Tapi Pak Yuda menoleh tajam. "Ibu ikut-ikutan sesat?" ancamnya. Yosia tetap duduk. Tangannya masih memegang Alkitab lusuhnya. "Kalau kalian bilang aku sesat, bolehkah aku menjawab dari Alkitabku?" tanyanya lembut. Pak Yuda mengangguk sambil tersenyum merendahkan. "Silakan. Buktikan kalau kamu tidak sesat." Yosia berdiri. Tubuhnya kecil, kurus, tapi sorot matanya tegas. Ia membuka Alkitabnya ke Matius pukul 5:44, lalu berkata, "Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau aku sesat karena mengasihi, maka Yesus pun akan dianggap sesat." Suasana pasar hening. Salah satu dari 10 penentangnya mulai gelisah. "Itu cuma kutipan," teriaknya. Tapi Yosia menatapnya dan menjawab, "Kutipan ini mengubah dunia. Apakah kata-kata kalian juga mengubah hati manusia?" Pak Yuda melangkah maju lagi. "Apa bukti bahwa Yesus adalah Tuhan?" tantangnya. Yosia tersenyum. Ia membuka Yohanes 1:1 dan membacanya keras. "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Ia lalu menatap mereka dan berkata, "Yesus adalah firman itu. Dia datang sebagai manusia. Firman tidak mungkin berdusta." Beberapa penonton mulai berbisik kagum. Seorang bapak tua berkata lirih, "Anak ini seperti pendeta kecil." Seorang pemuda di antara 10 penentang mulai marah. "Itu ajaranmu. Ajaran kami lain," teriaknya. Yosia menjawab dengan tenang, "Lalu mengapa kalian memaksa saya ikut ajaran kalian? Apakah saya memaksa kalian ikut Yesus?" Tidak ada yang menjawab. Pasar menjadi sunyi kembali. Yosia menutup Alkitabnya perlahan.
lalu berkata, "Saya hanya membagikan kasih, bukan kebencian. Tapi kalian datang dengan amarah dan penghinaan. Apakah itu bukti bahwa ajaran kalian lebih baik?" Sebuah kalimat sederhana dari bocah kecil itu membuat wajah Pak Yuda memerah. Ia tak menyangka anak yang ia kira akan gemetar ketakutan justru mematahkan argumennya di depan umum. Salah satu dari mereka mencoba menyerang dengan isu sejarah. "Agama kalian agama penjajah," katanya. Tapi Yosia berkata, "Yesus berasal dari Nazaret, bukan Belanda. Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, bukan Belanda. Apakah kalian pernah mempelajari sejarah sesungguhnya?" Mereka terdiam. Anak kecil itu terlalu dalam untuk dijawab dengan emosi. Seorang guru agama di antara mereka berkata, "Kamu masih kecil, belum tahu apa-apa soal teologi." Tapi Yosia membuka Matius pukul 11.25 dan membacanya. "Aku bersyukur kepada MU, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ayat itu menampar seluruh kerumunan yang mencoba mempermalukannya. Hari itu, rencana mempermalukan Yosia justru berbalik. Orang-orang mulai melihat siapa yang sebenarnya mempermalukan diri sendiri. Seorang ibu berbisik, "Kalau itu sesat, maka aku juga ingin sesat seperti dia." Dan Yosia, dengan wajah tenang dan damai, berjalan pulang sambil tetap membawa Alkitabnya. Pertempuran baru saja dimulai. Keesokan harinya, berita tentang bocah kecil yang mampu membungkam 10 penentang Kristen di pasar tersebar cepat ke seluruh desa Karangjati dan kampung sekitarnya. Banyak yang penasaran, siapa sebenarnya anak itu? Beberapa mengira ia anak pendeta, beberapa lainnya menyangka ia kerasukan roh tertentu. Tapi tak sedikit juga yang mulai percaya bahwa Tuhan sungguh memakai anak kecil itu untuk menyampaikan kebenaran yang tak bisa dibantah. Di balik semua kekaguman warga, hati para penentang Kristen yang kemarin mempermalukan diri sendiri mulai panas. Mereka merasa nama mereka rusak karena seorang bocah. Di warung kopi, mereka didatangi warga yang bertanya-tanya sambil tersenyum menyindir. "Hebat ya, dikalahkan anak kelas 2 SD." Sindiran seperti itu membuat Pak Yuda dan kawan-kawannya geram. "Kita harus balas. Kita adakan debat terbuka, ajak dia di depan orang banyak," seru salah satu dari mereka, pemuda bernama Arkam. Mereka sepakat mengadakan debat terbuka di balai desa hari Minggu sore. Pengumuman dicetak dan ditempel di tiang-tiang listrik dan masjid. Debat terbuka, bocah pembaca Injil versus tokoh-tokoh desa. "Jangan lewatkan." Begitu bunyinya. Di bawahnya tertulis, "Tentukan siapa sesat, siapa yang benar." Warga penasaran. Bahkan beberapa orang dari desa tetangga pun berencana datang. Nenek Yosia melihat pengumuman itu dengan cemas. Ia tahu cucunya tidak takut, tapi hatinya tetap khawatir. "Nak, kamu yakin mau datang ke sana? Mereka tidak main-main," bisiknya. Tapi Yosia mengangguk sambil berkata, "Nenek, Yesus berkata, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Aku tidak berdebat untuk menang. Aku hanya bersaksi tentang kebenaran." Neneknya meneteskan air mata, lalu berdoa untuk cucunya dengan penuh iman. Minggu sore tiba. Balai desa penuh sesak. Meja panjang disiapkan, 10 kursi untuk penentang Kristen, 1 kursi kecil di tengah untuk Yosia. Orang-orang berdiri, duduk di lantai, bahkan memanjat pohon agar bisa melihat. Seorang tokoh desa yang netral bertindak sebagai moderator. Debat ini bertujuan menunjukkan kebenaran, bukan permusuhan, katanya membuka acara. Tapi jelas, 10 orang yang duduk di hadapan Yosia sudah siap untuk menyerang. Yosia duduk dengan tenang. Ia memakai kemeja putih lusuh, celana yang sudah terlalu pendek, dan membawa Alkitab kecil yang sama. Moderator memberikan giliran pertama pada pihak penantang. Pak Yuda membuka dengan keras. "Kami hadir untuk menghentikan penyebaran kesesatan di desa ini. Anak ini perlu dikoreksi sebelum menyesatkan yang lain." Orang-orang bertepuk tangan, meskipun sebagian hanya karena tekanan massa. Satu persatu dari mereka melemparkan pertanyaan, "Apakah Yesus pernah menyuruh disembah?" tanya seorang. "Mengapa kalian menyembah manusia?" tanya yang lain. "Apakah Tuhan bisa mati?" tanya seorang ustaz. Yosia mendengarkan semuanya dengan tenang. Ia mencatat di kertas kecil yang dibawanya. Setelah semuanya bicara,
Ia berdiri, membuka Alkitabnya, dan mulai menjawab satu persatu. Pertanyaan pertama, kata Yosia. Apakah Yesus pernah menyuruh disembah? Matius 28:9. Ketika para murid bertemu Yesus setelah kebangkitannya, mereka tersungkur menyembahnya, dan Yesus tidak melarang. Dalam Yohanes pukul 9:38, orang buta yang disembuhkan menyembah Yesus, dan Yesus menerimanya. Kalau Yesus bukan Tuhan, Dia pasti melarang. Orang-orang mendengarkan dengan serius. Lalu Yosia menjawab pertanyaan kedua, kami tidak menyembah manusia biasa. Kami menyembah Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes pukul 1:14 berkata, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Jadi, Yesus adalah Allah yang menjelma. Itulah sebabnya kami menyembahnya. Ia melanjutkan, apakah Tuhan bisa mati? Tubuh Yesus yang mati, bukan keilahiannya. Seperti lampu yang dipadamkan, tapi listrik tetap ada. Kematiannya justru bukti kasihnya. Dalam Yohanes pukul 10:18, Yesus berkata, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Beberapa orang di antara penonton mulai bertepuk tangan pelan. Bahkan seorang pemuda berbisik, dari mana anak ini belajar? Salah satu dari 10 penentang mencoba mengalihkan arah. Kalau memang kalian benar, mengapa banyak gereja hancur, dibakar, dilarang? Yosia menjawab lembut, salib tidak butuh perlindungan manusia. Justru dalam penderitaan, kekristenan bertumbuh. Roma pukul 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tak puas, mereka bertanya tentang banyaknya agama. Jika Tuhan satu, kenapa banyak jalan? Tanya mereka. Yosia membuka Yohanes 14:6. Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan saya yang mengklaim, tapi Yesus sendiri. Wajah para penentang mulai kehilangan warna. Seorang guru berkata sinis, jangan-jangan kamu diajar dukun atau pendeta sesat. Yosia menggeleng. Saya belajar sendiri, dibimbing oleh Roh Kudus. Yesus berkata, dalam Yohanes pukul 14:26, penghibur, yaitu Roh Kudus, akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Suasana balai desa berubah. Orang-orang tak lagi memihak 10 orang itu. Beberapa mulai merasa malu karena sebelumnya ikut mengejek Yosia. Seorang ibu tua berdiri dan berkata, saya tak paham banyak, tapi saya tahu yang mengasihi tidak sesat. Dan semua mata memandang Yosia yang masih berdiri tegak dengan Alkitab kecilnya. Seorang dari 10 penentang diam-diam menyeka air mata. Hari itu, debat terbuka justru menjadi mimbar pengakuan. Bukan karena Yosia pandai, tetapi karena roh Tuhan nyata di dalam anak kecil itu. Mereka datang untuk mempermalukan, tapi akhirnya merekalah yang dibuat malu oleh hikmat surgawi dari mulut seorang anak yang percaya. Malam itu, langit Karangjati berhiaskan bintang-bintang yang seperti memandang ke bumi dengan diam. Angin sepoi berhembus lembut melewati atap-atap rumah warga yang masih membicarakan debat terbuka yang baru saja terjadi. Di balik ketenangan itu, ada hati-hati yang mulai bergumul. 10 orang yang datang untuk menjatuhkan Yosia pulang dengan kepala tertunduk. Beberapa di antara mereka mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Arkam, salah satu pemuda paling vokal dalam debat tadi, tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah, menatap langit sambil menggigit bibirnya. Kata-kata Yosia masih menggema di kepalanya, kasih tidak pernah memaksa. Kebencian yang mendesak orang lain. Ia teringat bagaimana dia sendiri telah membentak anak kecil itu dengan penuh amarah, tapi dijawab dengan kasih yang tidak membalas. Hatinya seperti ditusuk dari dalam. Di rumah Pak Yuda, suasana lebih gelap. Ia menutup diri, bahkan menolak makan malam. Istrinya khawatir, tapi tidak berani bertanya banyak. Di balik pintu kamar, Pak Yuda menangis diam-diam. Ia merasa dipermalukan. Bukan oleh logika, tapi oleh kebenaran yang tidak bisa ia bantah. Selama bertahun-tahun, ia merasa paling benar, paling suci. Tapi hari itu, seorang anak berusia 8 tahun membuatnya merasa seperti orang bodoh. Sementara itu, di rumah kecil Yosia, neneknya tengah berdoa dengan mata terpejam dan tangan gemetar. Yosia duduk di sampingnya,
Membaca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia tidak merasa seperti pemenang. Ia merasa seperti alat yang baru saja dipakai Tuhan. "Nek," katanya lirih, "mengapa mereka membenci firman?" Neneknya membuka mata dan tersenyum. "Karena terang mengusik kegelapan, cucuku. Tapi teruslah bersinar. Biar Tuhan yang mengubah hati mereka." Pukul 2 dini hari, terdengar ketukan pelan di pintu rumah Yosia. Nenek terbangun dan berjalan dengan lampu minyak di tangan. "Siapa malam-malam begini?" tanyanya dengan suara serak. Saat pintu dibuka, berdirilah seorang laki-laki muda dengan wajah tertunduk dan mata sembab. Ternyata itu Arkam. "Saya ingin bicara dengan Yosia," ucapnya pelan. Yosia keluar dengan wajah mengantuk tapi ramah. "Kak Arkam?" tanyanya. Pemuda itu langsung berlutut di hadapan anak kecil itu. "Maafkan aku. Aku memaki kamu. Aku ingin menjatuhkan kamu. Tapi kata-katamu membuat hatiku terbakar. Aku pulang, buka Alkitab milik ibuku yang sudah lama tersimpan. Aku baca, dan aku tidak bisa berhenti menangis." Nenek Yosia terpana, air matanya mulai menetes lagi. Tapi kali ini air mata syukur. Arkam melanjutkan, ayat itu, Yohanes 14:6. "Aku baca dan aku tahu, aku tersesat. Aku hidup dalam kebencian yang kusebut pembelaan iman. Tapi kamu, anak kecil, membela imanmu dengan kasih." Ia menunduk, menggenggam tangan Yosia. "Ajari aku tentang Yesus." Yosia menatapnya penuh kasih dan menjawab, "Bukan aku yang mengajarmu, tapi Tuhan Yesus sendiri yang memanggilmu malam ini." Keesokan paginya, kabar bahwa Arkam datang ke rumah Yosia menyebar cepat. Warga semakin terkejut saat tahu Arkam meminta diajari tentang Yesus. Beberapa orang sinis berkata, "Itu akal-akalan bocah itu saja." Tapi sebagian lain mulai bertanya-tanya dalam hati, kalau satu orang penentang bisa berubah hanya karena kesaksian seorang anak, mungkinkah ini sungguh pekerjaan Tuhan? Pak Yuda mendengar berita itu saat sarapan. Ia terdiam cukup lama, lalu menghempaskan sendoknya ke meja. "Tak masuk akal," katanya marah. Tapi istrinya menatapnya tajam dan berkata, "Mungkin memang tak masuk akal. Tapi kamu lihat sendiri anak itu kemarin. Dia bicara seperti nabi." Pak Yuda memukul meja dan berjalan keluar, tetapi langkahnya berat, seperti sedang menghindar dari suara kebenaran yang terus mengikutinya. Di pasar, warga membicarakan Arkam dan Yosia. Beberapa pedagang mulai membuka Alkitab yang selama ini hanya jadi pajangan di rak. Seorang ibu penjual nasi uduk menyimpan Alkitab kecil di bawah meja dagangnya. "Siapa tahu anak itu lewat lagi dan baca satu ayat buat saya," katanya sambil tersenyum. Sore hari, Arkam kembali datang ke rumah Yosia, kali ini membawa dua temannya yang juga hadir saat debat. Mereka tidak marah, tidak mengejek. Mereka hanya duduk di lantai rumah kecil itu, mendengarkan Yosia membaca Injil Yohanes pasal 3. Saat sampai di ayat 16, suara Yosia bergetar, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini," Arkam menutup mata dan berkata, "Kalimat itu menyelamatkanku." Nenek Yosia tidak percaya matanya. Rumahnya yang biasa sepi kini menjadi tempat orang-orang datang bukan untuk menghina, tapi untuk mencari. Yosia bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi Roh Kudus memakai mulut kecilnya untuk menumbangkan benteng kebencian. Ia tidak berkhotbah panjang, ia hanya membaca, dan kasih Tuhan yang bekerja. Malam itu, 3 orang dari 10 penentang Kristen duduk bersimpuh di rumah Yosia. Bukan untuk berdebat, tapi untuk belajar. Tuhan mulai mencelikan hati mereka satu persatu. Dan langit Karangjati kembali menatap bumi, menyaksikan bagaimana kasih Allah sedang menulis kisah penebusan lewat seorang bocah yang tidak mengenal rasa takut. Kabar pertobatan Arkam dan 2 kawannya mengguncang desa Karangjati lebih hebat daripada peristiwa debat itu sendiri. 3 dari 10 penentang Kristen yang dulu bersatu kini berbalik arah dan terang-terangan membela Yosia. Mereka mengaku bahwa apa yang keluar dari mulut anak kecil itu bukan sekadar hafalan, tapi kuasa yang menggetarkan hati. Tentu saja, hal ini menyulut amarah dari 7 orang lainnya, terutama Pak Yuda yang merasa wibawanya hancur di depan masyarakat. Di masjid kampung, malam itu terjadi pertemuan tertutup. Pak Yuda berbicara dengan nada tinggi, memukul meja berulang kali. "Kalau kita biarkan ini terus, anak kecil itu akan membuat agama kita jadi bahan tertawaan," serunya.
Seorang tokoh lain mencoba menenangkan, "Tenang dulu, Pak. Mungkin ini hanya euforia sesaat." Tapi Yuda membalas tajam, "Euforia bisa menular. Sebelum menjalar, kita harus mematikannya." Akhirnya mereka sepakat untuk memberi pelajaran pada Yosia agar tidak sembarangan berbicara tentang imannya. Mereka tidak ingin membunuh, hanya membuatnya jera. Tapi motivasi jahat sering dibungkus niat baik. Mereka memilih malam Jumat sebagai waktu eksekusi. Saat orang-orang tidur, "Kita ajarkan dia supaya tahu siapa yang berkuasa di desa ini," kata salah satu dari mereka dengan wajah dingin. Sementara itu, Yosia tetap menjalani harinya dengan damai. Ia tidak tahu bahwa bahaya mengintainya. Ia masih pergi ke pasar setiap pagi, menjual daun pisang dan singkong. Orang-orang kini menyapanya dengan lebih ramah. Beberapa bahkan memanggilnya pendeta kecil. Ia tak gembira karena pujian, tapi karena banyak yang mulai mau mendengar firman Tuhan. Di rumah, ia mulai mengajar Arkam dan dua kawannya setiap sore. Neneknya bahkan menyiapkan teh dan singkong rebus untuk mereka. Malam itu, saat Yosia hendak tidur, ia berdoa lebih lama dari biasanya. "Tuhan, kalau aku boleh terus membaca firman MU besok, aku bersyukur. Tapi kalau besok aku tidak bisa membaca lagi, aku juga bersyukur, karena aku tahu Engkau tetap ada di sisiku." Doa itu membuat neneknya menoleh, heran dengan kata-kata cucunya. Tapi ia tidak bertanya apa-apa, hanya tersenyum dan memeluk Yosia sebelum tidur. Tepat pukul 2 dini hari, suara langkah kaki mendekati gubuk kecil itu. 7 orang bertudung hitam memanjat pagar bambu dan mengepung rumah. Mereka membawa kayu dan ranting kering. Tanpa suara, mereka mulai mengumpulkan bahan bakar di depan pintu dan jendela. Seorang dari mereka menyiramkan cairan bensin. Tujuannya bukan membakar habis rumah, tapi membuat panik dan membakar sebagian agar Yosia trauma dan takut. Saat mereka hendak menyulut api, tiba-tiba angin berembus kencang. Langit yang sebelumnya cerah kini tertutup awan gelap. Petir menyambar di kejauhan. Salah satu dari mereka mulai ragu. "Apa ini pertanda?" bisiknya. Tapi Pak Yuda mendorongnya. "Lanjutkan. Ini ujian iman." Korek api dinyalakan. Tapi sebelum api menyala, dari dalam rumah terdengar suara lantang dan jernih, "Jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh." Mereka terkejut. Suara itu datang dari Yosia yang entah sejak kapan berdiri di depan pintu. Tidak marah, tidak panik, hanya berdiri dengan Alkitab di dada. "Kalau kalian datang untuk menyakitiku karena aku percaya kepada Yesus, lakukanlah. Tapi ingat, tangan yang melukai hamba Tuhan takkan luput dari penghakimannya," ucapnya dengan tenang. Para penyerang saling pandang. 2 orang langsung lari ketakutan. 3 lainnya mulai gemetar. Tapi Pak Yuda maju dengan tongkat di tangan. "Jangan bawa Tuhanmu ke sini. Ini urusan kita," bentaknya sambil memukul dada Yosia. Anak kecil itu terlempar dan terbentur tiang bambu. Neneknya berteriak, berlari memeluk cucunya. Darah menetes dari kepala Yosia, tapi mulutnya masih berucap lirih. "Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tiba-tiba, petir menyambar pohon besar di samping rumah. Api menjilat batang pohon, membuat para penyerang panik dan berlarian. Suara angin seperti bergemuruh. Para tetangga mulai keluar dari rumah. Beberapa membawa senter dan mendapati Yosia tergeletak bersimbah darah. "Bocah ini diserang," teriak seseorang. Pak Yuda dan kawan-kawannya sudah kabur ke arah kebun. Yosia segera dibawa ke rumah kepala desa. Seorang bidan dipanggil. Luka di kepalanya cukup dalam, tapi syukurlah tidak mengenai otak. Selama dijahit, Yosia tidak menangis, hanya memegang Alkitabnya erat-erat. Bahkan saat pingsan, tangannya tak melepaskannya. Orang-orang yang melihatnya merasa heran dan haru. "Anak ini bukan biasa. Ini utusan Tuhan," bisik seorang warga. Pagi harinya, berita penyerangan terhadap Yosia mengguncang desa. Polisi datang. Wartawan lokal meliput. Banyak warga mulai membela Yosia secara terbuka. Bahkan seorang tokoh agama dari kota mengutuk keras tindakan brutal itu. Berbeda iman bukan alasan untuk kekerasan. Terlebih terhadap anak kecil, katanya dalam wawancara TV. 3 dari 7 pelaku ditangkap karena tertangkap kamera warga. 2 diantaranya mengaku, sementara 1 tetap diam.
Namun yang paling mengejutkan adalah pengakuan dari seorang di antara mereka yang berkata, "Saat saya pukul anak itu, saya melihat cahaya di wajahnya. Seolah dia tidak sendiri. Saya tahu, saya telah memukul malaikat Tuhan." Dan Yosia, setelah siuman, tersenyum pada neneknya dan berkata, "Nek, aku tidak mati. Berarti Tuhan belum selesai memakai aku." Neneknya menangis, memeluk cucunya erat-erat, dan berkata dalam hati, "Tuhan, jika Engkau bisa pakai anak kecil ini, maka kami semua pun tak punya alasan untuk diam lagi." Setelah peristiwa penyerangan terhadap Yosia, suasana desa Karangjati berubah drastis. Rumah kecil tempat tinggal Yosia dan neneknya kini tak pernah sepi. Setiap hari orang datang silih berganti, bukan hanya warga sekitar, tapi juga orang-orang dari luar desa yang penasaran. Beberapa ingin bertemu langsung dengan anak kecil yang tidak takut mati demi imannya. Sementara yang lain datang dengan air mata, mencari jawaban yang tidak mereka temukan di tempat ibadah mereka. Media lokal terus mengangkat kisah Yosia. Potret dirinya dengan luka jahitan di dahi dan Alkitab di dada menjadi simbol keteguhan iman yang langka, bahkan di kalangan orang dewasa. Para pendeta, pastor, dan bahkan beberapa rohaniawan dari luar kota datang mengunjunginya. Namun yang paling mengejutkan bukan siapa yang datang, melainkan siapa yang diam-diam mulai mencari cahaya. Salah satunya adalah seseorang yang dulu memukulnya dengan tongkat, Pak Yuda. Pak Yuda, tokoh keras yang dulu sangat membenci Yosia, kini mulai mengalami pergolakan batin yang luar biasa. Sejak malam penyerangan, ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat wajah Yosia yang berkata, "Tuhan, ampunilah mereka." Kata-kata itu menembus hatinya lebih tajam daripada luka manapun. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terus mengikutinya kemanapun ia pergi, seperti gema yang tak henti. Suatu malam, Pak Yuda memutuskan pergi ke sungai seorang diri. Ia duduk di batu besar, menatap air yang mengalir dan berbisik, "Tuhan, jika Engkau benar ada, mengapa anak itu tidak takut? Mengapa aku, yang sudah tua, justru dihantui rasa bersalah?" Tiba-tiba dari arah seberang, terdengar suara lagu pelan, suara anak kecil menyanyikan Mazmur 23. Ia menoleh, dan di antara bayangan pepohonan, ia melihat sosok kecil Yosia sedang duduk, ditemani Arkam. Pak Yuda tertegun. Ia ingin pergi, tapi kakinya seperti terpasung. Tiba-tiba Yosia menyadari kehadirannya, lalu berdiri dan melambaikan tangan. "Pak Yuda, silakan duduk di sini," katanya ramah, seolah-olah tidak pernah disakiti oleh orang yang berdiri di depannya. Pak Yuda berjalan mendekat perlahan. Ia duduk tanpa berkata-kata, lalu menunduk dalam diam. "Saya tidak pantas," gumamnya. Tapi Yosia hanya tersenyum dan berkata, "Tak ada satupun dari kita yang pantas, Pak. Tapi kasih Tuhan tetap tersedia." Air mata mengalir dari mata Pak Yuda. Ia menutup wajahnya dan mulai terisak. Arka memeluk bahunya sambil berdoa dalam hati. Malam itu, di tepi sungai, seorang pembenci bertobat. Ia tidak mengucapkan kalimat panjang. Ia hanya berkata, "Yesus, kalau Engkau bisa mengampuni aku, pakailah hidupku yang hancur ini." Dan langit malah menjadi saksi pertobatan yang tak pernah disangka akan terjadi. Keesokan harinya, berita tentang pertobatan Pak Yuda menyebar seperti api. Banyak warga tidak percaya. "Pak Yuda, yang paling keras melawan Kristen?" tanya mereka. Tapi kenyataan tidak bisa disangkal. Pak Yuda mengembalikan semua buku-buku hujat yang pernah ia sebarkan. Ia datang ke rumah Yosia, berlutut dan meminta maaf di depan neneknya. Bahkan ia memeluk Yosia seperti seorang cucu yang telah membuka matanya. Minggu berikutnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah desa Karangjati, diadakan ibadah terbuka di lapangan. Pendeta dari kota diundang, dan Yosia diminta bersaksi. Dengan luka di dahi yang masih terlihat, ia berdiri di hadapan ratusan orang dan berkata, "Aku hanya anak kecil, tapi Tuhan Yesus mengajarku bahwa kasih lebih kuat dari kebencian. Aku tidak membalas, karena yang kupunya hanyalah firman-Nya." Suasana hening, lalu bergemuruh dengan tepuk tangan dan isak tangis. Saat altar kol, puluhan orang maju ke depan. Di antara mereka, 3 orang penentang Kristen yang dulu mengepung Yosia di pasar. Mereka menangis dan meminta didoakan. Bahkan seorang dari mereka yang pernah menyiram bensin di rumah Yosia kini memeluknya sambil berkata, "Aku tidak mengerti, tapi aku tahu Yesus hidup dalam kamu." Setelah ibadah,
Pak Yuda berdiri dan meminta mikrofon. Suaranya berat, tapi mantap. Saya bukan orang baik. Saya pernah jadi pelaku kekerasan. Tapi Yesus menerima saya. Saya ingin dibaptis, dan jika boleh, saya ingin anak ini, Yosia, yang berdiri di samping saya saat itu. Seluruh hadirin terdiam, lalu kembali menangis dan memuji Tuhan. Seorang anak kecil telah membawa perubahan yang tak bisa dicapai oleh puluhan ceramah. Beberapa hari kemudian, baptisan massal dilakukan di sungai tempat Pak Yuda dulu duduk sendiri. 15 orang, termasuk Pak Yuda, Arkam, dan mantan penyerang lainnya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yosia berdiri di pinggir sungai, memegang Alkitab, membacakan Mazmur 51, hati yang hancur dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kisah ini mulai menyebar lebih luas. YouTuber rohani, wartawan media Kristen, dan penginjil jalanan datang untuk meliput. Namun Yosia tetap sederhana. Ia tetap menjual singkong bersama neneknya. Ketika ditanya mengapa ia tidak jadi pendeta saja, ia menjawab, "Aku bukan ingin jadi pendeta. Aku ingin tetap jadi anak kecil yang setia." Namun Tuhan belum selesai. Karena dari tempat yang sederhana inilah, gelombang kebangunan rohani mulai bergerak. Karangjati bukan lagi dikenal sebagai desa intoleran, melainkan sebagai desa yang bertobat karena kasih Yesus dinyatakan lewat mulut seorang bocah. Beberapa minggu setelah baptisan massal di Sungai Karangjati, suasana desa berubah drastis. Warung-warung yang dulu penuh dengan pembicaraan kebencian kini menjadi tempat orang berdiskusi tentang Alkitab. Bahkan masjid tua di pinggir desa yang dulunya menjadi pusat doktrin anti-Kristen, kini mulai sepi karena banyak dari jamaahnya yang telah menemukan damai di dalam kasih Kristus. Yosia dan neneknya tak pernah menyombongkan diri, tetapi warga tahu, kebangunan ini dimulai dari hati seorang anak kecil yang setia. Namun Tuhan belum selesai dengan desa ini. Suatu malam, terdengar jeritan dari sebuah gubuk tua di ujung utara desa. Istri Pak Darto, seorang mantan penentang Kristen yang telah bertobat, melahirkan bayi lelaki dalam kondisi sangat tidak biasa. Proses kelahirannya berlangsung cepat, dan anehnya, tidak ada tangis bayi setelah keluar. Justru yang terdengar adalah suara lembut namun tegas, berbicara dengan bahasa manusia dewasa, "Yesus adalah Tuhan." Ibu-ibu yang membantu persalinan sontak jatuh terduduk. Pak Darto yang baru saja mencuci tangan, berlari ke dalam dan terpaku. Bayi itu membuka mata dan menatap ke sekeliling. Dari bibir mungilnya keluar lagi kata-kata yang membuat tubuh mereka gemetar, "Berbahagialah mereka yang percaya sebelum melihat." Suasana menjadi hening. Seorang nenek tua menangis keras dan berteriak, Itu ayat dari kitab Yohanes." Berita tentang bayi yang bisa berbicara menyebar lebih cepat dari angin. Dalam hitungan jam, rumah Pak Darto didatangi warga desa. Bahkan beberapa yang sebelumnya menolak baptisan, kini datang dengan gemetar. Beberapa orang menyangka itu tipuan, tapi setelah melihat langsung, mereka tak bisa menyangkal. Bayi itu terus berbicara ayat-ayat Alkitab, bahkan menyebut nama orang yang belum bertobat dan memanggil mereka satu persatu. Yosia pun datang bersama neneknya. Saat melihat bayi itu, ia tersungkur dan menangis. Bayi itu tersenyum dan berkata, "Yosia, pelita kecilmu telah menyalakan api besar." Seluruh hadirin terdiam. Mereka tahu, apa yang sedang mereka saksikan bukan keajaiban biasa. Seorang pemuda berkata lirih, "Ini seperti Yohanes Pembaptis kedua, tapi ia masih bayi." Keesokan harinya, para pendeta dan rohaniawan datang dari berbagai kota. Mereka berkumpul di rumah Pak Darto, berdoa dan berpuasa. Salah satu pendeta mencoba menguji bayi itu dengan bahasa Ibrani, dan bayi itu menjawab dengan bahasa yang sama, menyebut nubuat Yesaya dan menyerukan pertobatan. Salah satu dari mereka menangis dan berlutut. "Ini bukan hanya untuk Karangjati, ini untuk bangsa kita," katanya sambil gemetar. Bayi itu diberi nama Yohanan, yang artinya pemberian dari Tuhan. Tapi masyarakat menyebutnya saksi kecil dari surga. Tak lama kemudian, banyak media nasional datang meliput. Tapi setiap kali kamera diarahkan, suara bayi itu berhenti. "Pesan ini bukan untuk ditonton, tapi untuk direnungkan," ucapnya saat ditanya oleh wartawan. Hari Minggu berikutnya, Karangjati mengadakan kebaktian akbar di lapangan utama. Ribuan orang datang, termasuk warga dari luar pulau. Yosia naik ke panggung sederhana, memegang Alkitab, dan di sampingnya,
bayi Yohanan dalam pelukan ibunya. Dengan suara tenang, Yosia membaca dari Kisah Para Rasul 2 tentang pencurahan Roh Kudus. Dan saat ia mengucapkan ayat terakhir, cahaya putih turun dari langit, menerangi mereka semua. Beberapa orang jatuh tersungkur, berbicara dalam bahasa roh, dan banyak yang disembuhkan dari penyakit secara ajaib. Dari tengah kerumunan, seorang pemuka agama yang sebelumnya sangat membenci kekristenan, maju ke depan. Ia membawa kitab sucinya dan membakarnya di depan umum, lalu berlutut sambil berkata, "Aku menolak Yesus seumur hidupku, tapi hari ini aku tahu siapa Tuhan yang hidup." Ia dibaptis hari itu juga, di kolam buatan yang disediakan di belakang panggung. Selama beberapa bulan berikutnya, Karangjati menjadi pusat kebangunan rohani. Banyak orang berdatangan bukan untuk melihat bayi ajaib, tetapi untuk mencari Yesus yang nyata. Rumah Yosia dijadikan tempat doa malam. Bahkan sebuah gereja dibangun secara gotong royong, dengan lambang salib besar yang bersinar saat malam hari. Yohanan tumbuh seperti anak biasa, tapi suara ajaibnya berhenti setelah usia 6 bulan. Namun warisan rohaninya tak padam. Banyak yang menyebut masa itu sebagai Gerakan Salib Karangjati, dan anak-anak desa kini hafal ayat-ayat Alkitab. Sekolah-sekolah pun mulai membuka pelajaran tentang Injil. Desa yang dulunya memusuhi Kristen, kini mengirim misi ke desa-desa lain yang buta akan kebenaran. Yosia tetap rendah hati. Ia tidak mau dipanggil nabi atau rasul. "Aku hanya anak kecil yang mencintai Yesus," katanya saat diwawancarai oleh seorang jurnalis rohani. Ketika ditanya apakah ia ingin sekolah teologi, Yosia menjawab, "Kalau Tuhan mau, aku siap. Tapi tugasku bukan cari gelar, tugasku hanya taat." Dan hingga hari ini, nama Karangjati menjadi kesaksian hidup tentang bagaimana Tuhan bisa memakai seorang anak kecil untuk mempermalukan hikmat dunia, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan menunjukkan bahwa kasih, bahkan dari mulut seorang bayi, lebih tajam dari semua debat dan kekerasan. Desa Karangjati kini bukan lagi sekadar titik kecil di peta Jawa Tengah. Ia telah menjelma menjadi simbol kebangunan, tempat di mana kasih Tuhan menyentuh manusia dari generasi paling muda hingga yang tertua. Para peneliti, wartawan, hingga pembicara rohani datang silih berganti, namun semua sepakat bahwa keajaiban Karangjati bukan berasal dari retorika hebat, melainkan dari iman polos seorang bocah dan tangisan seorang bayi. Yosia tumbuh dewasa dengan kerendahan hati yang luar biasa. Ia menolak undangan tampil di televisi nasional maupun tawaran menjadi anak ajaib yang dikomersialkan. Ia hanya ingin hidup dalam kehendak Tuhan. Setiap kali ditanya bagaimana semua ini dimulai, ia akan tersenyum dan berkata, "Aku hanya membaca Alkitab dan percaya." Kalimat sederhana itu kini menjadi semboyan yang tertulis di gerbang masuk desa Karangjati. Bayi Yohanan juga tumbuh seperti anak lainnya, tanpa lagi mengucapkan firman secara ajaib. Namun, setiap mata yang memandangnya tahu, anak itu pernah menjadi corong surga. Dan meskipun suaranya telah berhenti, buah dari ucapannya terus hidup. Gereja di Karangjati kini punya cabang doa di 5 kota, dipimpin oleh warga desa yang dahulu penentang kekristenan. Bekas pemuka agama yang pernah membakar Alkitab kini menjadi pengajar sekolah Alkitab di desa. Ia mengajarkan pentingnya kasih dan pengampunan, dan tak henti-hentinya mengingatkan murid-muridnya, jangan pernah remehkan suara seorang anak yang percaya. Ia telah meminta ampun secara terbuka dan menjalani sisa hidupnya dengan melayani tanpa pamrih. Para pembenci yang dahulu mengejek Yosia kini menjadi pengagum rahmat. Beberapa dari mereka bahkan mengakui bahwa saat mereka mencaci, hati mereka sebenarnya kosong dan penuh kegelisahan. "Yosia tidak membalas kami dengan hinaan," kata salah satu dari mereka, "tapi dengan firman. Dan firman itu seperti cermin, membuat kami melihat diri sendiri dan malu." Dari seluruh Indonesia, orang tua mulai membawa anak-anak mereka ke Karangjati, bukan untuk mencari mukjizat, tetapi untuk belajar bagaimana membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Lembaga Pelita Kecil, yang diambil dari nama julukan Yosia, didirikan untuk membimbing anak-anak dengan nilai-nilai Alkitab, doa, dan keberanian bersaksi di tengah dunia yang gelap. Suatu malam, di gereja Karangjati yang kini berdiri megah di atas bukit, Yosia berdiri di mimbar. Ia tak lagi anak kecil, melainkan remaja tangguh dengan mata penuh api kasih. Di hadapannya ada ratusan anak muda dari berbagai provinsi. Dengan suara tenang, ia berkata, "Tuhan memakai anak-anak untuk mempermalukan orang bijak dunia. Jangan tunggu dewasa untuk bersinar.
Langit di atas Karangjati malam itu bertabur bintang. Angin sepoi menyapu ladang dan memantulkan cahaya salib yang berdiri gagah di atas menara gereja. Warga desa berkumpul, menyanyikan pujian. Tak ada lagi rasa malu atas Yesus, tak ada lagi ketakutan akan ejekan. Desa ini telah menjadi altar hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan bagi dunia yang melihat dari jauh, kisah ini bukan sekadar legenda desa. Ini adalah peringatan sekaligus harapan, bahwa Tuhan masih berbicara, masih bekerja, dan masih memakai siapa saja, terutama mereka yang paling tidak diduga, seperti anak kecil yang disebut sesat, namun justru membawa terang ke seluruh negeri.